Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asyifa Fikri Sawarohmah. Seperti biasa, setiap minggu ada learning journal. Dan kali ini adalah learning journal yang ketujuh. Learning journal yang ketujuh yaitu judulnya Format Penulisan Logika Bahasa, Rasionalisasi Data dalam Film Dokumenter. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, A. Format penulisan naskah. Penulisan naskah adalah proses yang dilakukan seseorang secara bertahap atau kerangka gagasan atau membuat treatment. Treatment yang baik harus meliputi adegan-adegan penting serta mendetail dari naskah yang dibuat. Peran penulis naskah dalam produksi film dokumenter yaitu membuat ide cerita treatment, membantu kru yang bertugas dan sutradara untuk mengarahkan adegan kepada subjek agar subjek bisa memaksimalkan perannya sesuai dengan treatment yang sudah ada. Adapun proses penulisan naskah yaitu 1. Ide atau gagasan, 2. Tema, 3. Riset, 4. Sinopsis, 5. Treatment, dan yang terakhir penulisan naskah. Ketika hendak membuat sebuah film video, perlu 3 macam pekerjaan menulis. 3 macam pekerjaan penulis diantaranya 1. Mencatat seluruh informasi yang terkumpul selama riset. 2. Semua data tersebut Anda pergunakan untuk mengarang. 3. Membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar. Kriteria penulis yang memenuhi syarat antara lain 1. Ketajaman dan kepekaan penulis dalam mengurai suatu kejadian nyata di dalam masyarakat dan mendudukan pada proporsi yang tepat. 2. Penulis harus mampu menilai mitos yang dianggap kenyataan dan kenyataan yang dipalsukan, sehingga ia mampu menampilkan kenyataan yang sesungguhnya. B. Logika bahasa. Dalam dokumenter, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya cerita karena film adalah bentuk karya yang menceritakan sesuatu untuk dilihat dan ditonton. Dalam film ada beberapa pengertian bahasa, yaitu 1. Speech atau jam tayang. Yang kedua, gambar atau picture. Kaitan film dengan bahasa meliputi narasi yang direkonstruksi menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi direkonstruksi menjadi storyboard dan setelahnya baru rangkaian film dibuat. Pada saat seseorang ingin mengkomunikasikan sesuatu, dibutuhkan bahasa dalam sinema fotografi. Bahasa yang digunakan adalah kinema atau gambar yang bergerak, terdiri dari audio visual yang karakteristiknya berbeda dengan bahasa tulis. Pada saat ini, eksplorasi bahasa visual terus dicari dan diaplikasikan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam dunia perfilman, baik pencapaian sinematik, retorika visual, visual naratif, serta genre. Kehadiran bahasa visual dalam film tidak serta-merta muncul begitu saja, namun dengan tahapan proses yang sangat panjang. Dan materi yang terakhir ada C. Rasionalisasi data. Teori rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima berbagai bentuk yang tidak lazim. Pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, antara lain mampu menganalisa, memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang objektif, kritis, dan membaca. Cukup sekian materi learning journal yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.